Halo semuanya, kembali lagi bersama Dewangga Palguna. Kali ini kita akan bahas ya khususnya untuk Tekim dan Inkip ya di sektor industri pulp and kertas Indonesia. Jadi bagaimana kontribusi, potensi dan tantangan menuju pasar global. Kita juga akan analisis mengenai perkembangan dan strategi penguatan sektor unggulan nasional. Kita langsung saja mulai dari kontribusi terhadap ekonomi nasional ya. Jadi poin utamanya adalah kalau kita lihat di tahun 2023 total ekspor di bidang ini itu sebesar 8,37 miliar US dollar. Kemudian kita dari PDB-nya itu sebesar 4,03% PDB industri non migas. Penyerapan tenaga kerja juga besar teman-teman, sebesar 275.000 secara langsung dan tidak langsung, itu dampaknya kepada 1,2 juta gitu. Jadi di industri ini kita berada di peringkat 7 produsen pulp dan 6 peringkat ke-6 di produsen kertas. Jadi kita masih cukup besar, cukup bagus ya, dan tentu masih ada pertumbuhan ke depannya karena 7 sama 6 ini kan belum cukup lah. Kalau bisa di peringkat ke-5 atau ke-3 besar barulah bagus. Kita juga di Indonesia kita juga unggul gitu. Karena faktor pendukungnya keunggulan kita itu adalah bahan baku kita ini dari hutan tanaman industri HTI ya, dengan pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing juga dibandingkan dengan negara Norscan atau Amerika Utara dan Skandinavia. Ya, jadi kita masih unggul. Kemudian dari potensi pasar dan domestik dan global ya. Jadi konsumsi kertas per kapita di Indonesia itu sebesar 32 kilogram per tahun. Kalau kita bandingkan dengan negara maju ya, itu sudah lebih dari 150 kilogram per tahun. Jadi di Indonesia itu potensinya besar, apalagi di ekspor negara lain. Jadi masih bisa berkembang gitu. Kalau di Indonesia kan memang kita sedang mengarah menuju ke eh, apa namanya, barang-barang yang ramah lingkungan, tapi belum, kesadaran masyarakat belum semuanya seperti itu. Tapi kalau kedepannya kesadaran masyarakat juga bagus tentang ramah lingkungan, produk ramah lingkungan, tentu akan ada peningkatan konsumsi kertas per kapita di masa yang akan datang. Dan ya, peluang green lifestyle gitu. Jadi kertas ramah lingkungan pengganti plastik tentu akan banyak digunakan. Contohnya aja kalau teman-teman ngopi di Starbucks ya, yang biasanya menggunakan sedotan plastik, sekarang udah mengganti dengan sedotan kertas. Dan itu bukan cuma di Starbucks, itu di resto-resto dimanapun sekarang sudah menggunakan yang ramah lingkungan, baik dari kertas maupun biasanya ada tuh di resto mana itu yang biasa saya tempat nongkrong, itu dia menggunakan uh, sedotannya itu menggunakan bambu yang kecil. Nah itu juga salah satu uh, yang ramah lingkungan, produk yang ramah lingkungan. Kemudian dari pertumbuhan kapasitas produksi ya, kalau kita lihat dari dibandingkan di 2021 dengan 2024 ya, bahwa unit usaha itu meningkat teman-teman di Indonesia dari 103 menjadi 113. Kemudian kapasitas pulp juga dari 10 juta ton sekarang menjadi 12,3 juta ton per tahun, dan kapasitas kertas juga meningkat dari 18,2 juta ton menjadi 20,86 juta ton per tahun. Dan teman-teman tahu kalau teman-teman punya saham Inkip dan Tekim, mereka juga sedang membuat pabrik ya. Teman-teman searching aja pabrik apa yang dibuat, dan kemungkinan akan beroperasi di tahun 2025. Itu bagusnya. Kemudian dari tantangan ya, tentu ada potensi, tentu ada tantangan teman-teman dia. Teman-teman sudah tahu bahwa ya kita masih mengalami ancaman pasokan bahan baku kertas ya, daur ulang ya atau KDU ya. Kemudian kita juga saat ini sudah ada kebijakan yang namanya pajak karbon Uni Eropa. Jadi itu juga tantangan buat kita, karena walaupun kita dianggap untuk sektor ini dianggap ramah lingkungan, tapi juga ada potensi eh, ancaman dari pajak karbon gitu. Kemudian dari persaingan juga ya dengan mitra dagang Asia, tentu itu menjadi tantangan kita di Indonesia. Kemudian dari strategi pemerintah dan industri sudah melakukan perkuatan tata kelola KDU ya, baik impor dan dalam negeri, kemudian juga meningkatkan kualitas KDU ya, kemudian recovery rate ya, bahan daur ulang, dan ekspansi pasar melalui kemitraan internasional. Jadi
Itulah strategi pemerintah dan industri yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kita lihat dari outlook ya dan harapan, eh, bagaimana proyeksinya bahwa industri pulp and paper ini bisa menjadi pilar ekonomi hijau ke depannya. Kemudian targetnya peningkatan daya saing ekspor kita itu dari yang tadi 6 dan 7 bisa menjadi targetnya sih di 5 besar global. Jadi itu juga harus melakukan kerja keras ya untuk perusahaan di sektor ini, dan tentu harus ada sinergi pemerintah dan swasta serta akademisi untuk inovasi ya. Jadi kalau misalkan yang namanya eh, bisnis ini ya tentu kan melakukan penanaman hutan, HTI, kemudian melakukan penebangan. Nah, di sana ada juga eh, apa namanya pajak karbon yang kena. Ya, jadi ya harus ada sinergi. Jadi eh, sehingga di apa namanya sektor ini bisa menjadi yang kayak tadi targetnya menjadi pilar ekonomi hijau dan 5 besar. Coba bayangkan teman-teman kalau masyarakat Indonesia semuanya beralih dari penggunaan kertas sekarang menjadi kantongnya menggunakan kantong berbahan kertas gitu. Nah itu selain eh, ramah lingkungan ya, gampang didaur ulang ya, tapi buat kalau plastik kan bisa lebih lama ya. Kalau kertas itu kan cepat rusak. Jadi coba bandingkan kalau masyarakat sudah menggunakan apa namanya tas-tas kertas gitu, tiba-tiba cepat rusak, pasti dia beli lagi. Jadi industri ini bakal terus berjalan dalam jangka panjang, teman-teman. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman yang memang sudah punya Inkip dan Tekim ini akan beggar sih menurut saya ke depannya, karena memang peluangnya sangat besar, khususnya Indonesia saat ini yang mengejar eh, produk-produk ramah lingkungan ya, dibandingkan negara lain. Kan negara maju kan sudah ya, teman-teman sudah lihat permintaan per kapitanya di atas 150, sedangkan Indonesia masih 32. Artinya peluang peningkatannya masih besar banget untuk di Indonesia, apalagi ekspor ke luar negeri ya. Teman-teman kita tunggu bagaimana laporan keuangan dari Tekim dan Inkip.